Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Tuhan kita. Boleh Anda berdiri sebentar sambil saya memanggil Pastor Chris. Di tengah-tengah kita ada Pastor Chris Mesak dan juga saya panggilnya Lydia, Ibu Lydia. Sekarang mereka menggembalakan gereja di Houston, Texas. Tapi seperti yang saya katakan, mereka adalah overseer atau pemimpin dari setiap pastor dari gereja rock yang ada di Amerika. Pastor Chris dan Lydia meant so much to me and my family. Mereka begitu berjasa. Bahkan saya bertemu dengan mereka ketika saya mempunyai begitu banyak pertanyaan tentang panggilan kehidupan saya. Mereka meneguhkan, they speak life. Mereka mengatakan dan mengucapkan kata-kata kehidupan dalam kehidupan saya. Dan mereka memberikan kepercayaan yang begitu luar biasa. So, tanpa panjang lebar, bolehkah kita memberikan sambutan yang paling meriah sekali untuk Pastor Chris Mesak. Dan untuk maju ke depan, dan Anda dipersilakan duduk kembali. Thank you, Pastor. Ya, gembala sudah baik, ganteng lagi ya kan. Haleluya. Baik, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Senang sekali berada di kota yang sangat tercinta ini. Amin. Karena kita menemukan couple yang sangat humble ya. Lalu punya hati yang luar biasa buat kota ini, maka tahun 2015 berarti sudah waktunya untuk saya memulai kota yang baru. Dan hari itu kami berangkat ke kota Los Angeles. Dan setelah 6 tahun di sana kami serkan dipindah lagi ke kota Houston, Texas. Ya, hari ini sekali lagi terima kasih banyak. Ini Pak Gembala dan Ibu yang multi talenta. Saya udah diajari nyanyi tadi barusan. Jadi saya mau nyanyi sama istri saya sebentar Bapak Ibu ya. Kira-kira gitu ya. Hari ini agak ekstra tapi percayalah khotbahnya 20 menit cukup lah ya. Lalu kita akan segera baik. Silakan istriku. Falling in love with you.
Ya, sekali lagi perkenalkan nama saya Lydia Mesak. Ya, saya sangat bersyukur ya dengan kedatangan kami. Kami mengucapkan syukur buat terima kasih Pastor Roset dan Ibu Gembala Nana. Wow, luar biasa. Saya sebenarnya iri dalam tanda petik ya. Kalau Pastor Chris sering berkunjung ke brand cabang-cabang rock yang ada di Amerika, itu kayaknya membuat kita ini excited ya. Seperti saya hari ini nih dalam hati saya ini kayak excited ya, maksudnya berdebar-debar, tapi ada sesuatu excited yang membahagiakan ya. Nah, saya lihat banyak wajah-wajah baru. Kita meninggalkan kota ini berarti sudah 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu, dan itu bukan waktu yang sebentar. Dan kita lihat bahwa pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui Pastor Rosid dan tim, Ibu Gembala Nana dan tim ya. Ini kita menjadi saksi ya bagaimana Tuhan bekerja. Nah, saudara mungkin kalau yang baru pertama kali datang mungkin gereja rock. Gereja rock itu apa sih? Rock itu singkatan dari Representative of Christ Kingdom. Nah, saya di sini mungkin akan ngomong sedikit. Izinkan saya ngomong ya sayangnya. Ya, thank you Pastor, saya diberi ruang untuk ngomong ya, diberi ruang ngomong. Nah, saudara, yang saya dapat pagi ini, yang saya dibilang bahwa saya excited banget. Saya pengen ngomong bahwa kita ini warga kerajaan Allah, ya, kita kingdom citizenship. Nah, saudara, sebagai warga kerajaan Allah kita mesti punya budaya kerajaan. Nah, saya lihat di sini budaya kerajaan adalah cultivate. Ya, budaya kerajaan Allah itu mengeluarkan apa yang terbaik dalam diri kita. Nah, saudara, saya bersyukur saya menjadi saksi Pastor Rosid dan Bu Nana dan tim sudah mengeluarkan apa yang terbaik yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Nah, saudara, kalau saudara mungkin belum terlibat untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, cepat-cepat datang kepada gembala saudara, Pak Rosid dan Bu Nana. Mereka akan membuka tangan mereka dengan terbuka. Ayo, keluarkan apa yang terbaik dalam diri saudara. Karena kalau saudara nunggu, aduh, masalah tuh enggak akan berhenti. Masalah selalu akan ada. Saudara mungkin masih dalam pergumulan, entah itu sakit penyakit, financial, enggak akan selesai. Selalu ada. Tapi ayo, ambil keputusan hari ini. Cultivate. Keluarkan yang terbaik dalam diri saudara. Nah, saudara enggak akan kehilangan momen. Kehilangan momen waktu saudara mengeluarkan yang terbaik. Berkat Tuhan itu sudah menunggu. Berkat Tuhan itu sudah Tuhan sediakan untuk kasih reward buat kita. Tuhan berkati, tetap semangat. Amin. Baik, haleluya. Bapak Ibu, kita langsung saja ya. Nah, selama beberapa bulan ini gereja kita sedang membahas sesuatu yang namanya influence. Jadi influence itu artinya pengaruh ya. Bagaimana kita bisa punya daya yang mempengaruhi satu dengan yang lain. Saya kasih tema adalah the power of influence ya. Semua kita pasti pernah kagum ya. Anda pernah, minimal Anda tahu kita punya beberapa tokoh masyarakat yang Anda kagumi gitu ya. Mungkin penyanyi atau zaman sekarang orang-orang juga mengidolakan pendeta tertentu kira-kira gitu ya. Jadi mereka, Anda mengidolakan penyanyi, mengidolakan pendeta ya. Jadi berbagai profesi lah kira-kira gitu. Ada juga beberapa di antara kita yang punya kita begitu bangga kalau kita punya kesamaan ya. Kita punya wajah yang mirip kira-kira gitu. Atau keturunan sesuatu. Misalnya gini, orang mana nih? Misalnya orang Manado. Mereka bangga sebagai orang Manado karena mungkin dulu orang Portugis atau orang-orang negeri tertentu lama tinggal bersama mereka sehingga mereka keturunan Manado misalnya begitu. Ini jangan dibuka dulu, nanti aja ya. Next ya. Nanti baru saya perintahkan dibuka. Nah, kemudian ada beberapa orang tertentu yang bangga misalnya, wah aku ini keturunan orang
Jerman misalnya, atau orang London, orang Inggris gitu ya. Kayak saya ini juga bangga karena saya ketemu orang Arab saya. Arab dimaklumi, nah itu maksud saya saudara ya. Nah gitu. Nah beberapa kita kan punya beberapa idola tertentu. Ini boleh ditampilkan gambar yang pertama. Kira-kira mirip enggak gitu ya. Kita lihat ya sekarang. Gambar yang pertama boleh, picture number 1. Nah next slide. Ya ini lihat, oh boleh enggak apa-apa. Ini lihat. Nah gitu kan. Lihat mirip gak kira-kira? Gitu ya. Nggak tahu ganteng yang mana. Kalau menurut saya sih ganteng yang jas hijau sih. Daripada sebelahnya gitu ya. Nah satu ini jemaat kita nih. Namanya Chris Lala. Wajahnya kayak siapa itu? Nggak, yang itu sebelahnya. Oh sorry. Next. Ya ini. Mirip siapa ini? Once ya. Wajahnya mirip banget kan. Anda lihat ini. Ini jemaat kita nih. Namanya Chris Lala. Orang Manado nih. Nah dia begitu bangga kita suka guyon ini. Dia mirip Once nih. Nah kalau yang next mirip gak nih, coba Anda lihat ini. Nah gitu. Nah bercanda ini, bercanda ya. Nah kita kan seringkali punya rasa kebanggaan tertentu ketika kita mulai mengidolakan sesuatu. Nah tanpa kita sadar bahwa ada orang-orang tertentu yang menginfluence kehidupan kita. Iya, nampaknya nggak terlalu langsung terlihat, tetapi mereka punya daya yang berpengaruh dalam kehidupan kita, gitu. Nah, itu sebabnya kita belajar hari ini the power of influence. Bagaimana Anda menjadi warga kerajaan Allah atau representative of Christ's kingdom yang kita bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Mari ada satu ayat saja lalu kita akan bahas ini. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-12, 11 dan 12. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia terlebih dahulu buat saudara. Ya ini ada satu terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang saya suka nih ya. Kira-kira begini. Berusahalah hidup dengan tenang. Jadi nanti kita akan bahas apa sih artinya hidup dengan tenang itu. Jadi gini Bapak Ibu, untuk hidup tenang itu menjadi sesuatu yang perlu dikejar. Perlu diusahakan. Kalau Anda tidak mengusahakan itu, maka tanpa sadar kita akan menjadi pribadi-pribadi yang gemar mengurusi orang lain. Bahasa anak sekarang itu namanya point of view gitu. Kalau bahasa zaman dulu namanya kepo. Nah, kira-kira gitu. Kita menjadi orang-orang yang suka mengurusi urusan orang lain. Nah, mari kita akan belajar nanti. Kita lihat. Berusahalah untuk hidup dengan tenang dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Kenapa saudara? Karena setiap orang itu memiliki problem dan persoalannya sendiri-sendiri. Setuju? Nah, mari kita lihat. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri. Saudara paling cocok di Amerika nih ya. Saudara, bagaimana kita kalau nggak kerja, kita nggak boleh makan. Anda nggak perlu ngurus mainan orang lain. Sementara Anda punya mainan sendiri. Quote in quote. Ya, budaya kita adalah, mungkin bukan budaya kita. Nanti akan tunjukkan bahwa budaya ini, budaya mengurusi orang lain. Budaya ingin tahu kehidupan orang, memperhatikan orang lain lebih dari dirinya sendiri. Itu menjadi budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi rupanya bukan orang Indo aja yang punya budaya kepo itu saudara ya. Nah mari kita lihat. Nah, sebagaimana kami dahulu sudah perintahkan kepadamu. Kalau kalian hidup demikian, kalian tidak bergantung kepada siapapun juga. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan menghormati kalian. Jadi saudara, kalau kita punya gaya hidup yang kita tidak mengurusi urusan orang lain, tidak memperhatikan kepentingan orang lain lebih dari kita sendiri, maka kita menjadi orang yang menjadi berkat dan menjadi terang buat sesama kita. Nah mari kita lihat. Nah saudara, istilah Kristen sebenarnya itu muncul pertama kali di sebuah kota yang namanya kota Antioquia. Nah saudara gini, pada waktu itu salah satu dari pemberita Injil itu namanya Barnabas. Ya. Setelah Barnabas mengajar Injil dan tinggal di kota itu di Antioquia kurang lebih 1 tahun. Maka lahirlah istilah Kristen. Jadi Bapak Ibu, Kristen itu bukan istilah agama. Nah gitu. Jadi
Kristen itu bukan agama ternyata. Tapi ternyata Kristen adalah gaya hidup. Kristen adalah lifestyle. Jadi setelah Barnabas mengajar selama 1 tahun dan dia tinggal di kota itu, maka mereka melihat bagaimana kehidupan Barnabas sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Lalu maka lahirlah istilah Kristen yang dari asal kata artinya pengikut Kristus. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi sekali lagi, orang mengenal kita Kristen bukan kan Anda pakai kalung salib. Orang kenal kita Kristen bukan karena kita pakai aksesoris secara Kristen. Lalu kita mulai kenal, oh itu orang Kristen misalnya. Tapi zaman dahulu orang mengenal mereka menjadi Kristen karena mereka memiliki gaya hidup yang berbeda di antara orang-orang pada waktu itu. Nah masalahnya sekarang gini, gaya kehidupan apa pada waktu itu? Nah saudara, ayat ini ditulis Paulus untuk sebuah tempat yang namanya kota Makedonia. Jadi mungkin Makedonia ini nggak terlalu besar sih kotanya, sama Philadelphia mungkin lebih besar kota Philadelphia ya. Tapi di kota Makedonia ini mereka punya gaya hidup yang pertama nih, dengarkan yang pertama. Gaya hidup mereka tuh hidup dalam percabulan dan itu dianggap normal, saudara. Jadi perselingkuhan, ganti-ganti pasangan adalah hal yang umum terjadi. Itu yang pertama. Nah, Anda bisa bayangkan, kalau Anda hidup di sebuah kota, lalu mereka hidup dalam percabulan yang dianggap umum, jadi ganti-ganti pasangan itu dianggap hal yang biasa terjadi. Lalu ini membuat mereka rawan konflik, saudara. Mereka gampang sekali untuk mereka bisa mudah sekali terpancing untuk memberikan komentar-komentar yang menggoda kan ingin tahu kehidupan pribadi seseorang. Ngerti gak? Jadi kalau ketemu tuh gini, pasanganmu siapa hari ini? Nah, kira-kira gitu, saudara. Lalu Anda bisa bayangkan kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang seperti ini yang gaya hidupnya, maaf nih nggak ada di Philadelphia, Nganjuk banyak, di sini nggak ada. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda punya budaya kehidupan seperti ini yang ternyata nggak jauh beda dengan kehidupan kita sekarang. Kan rasanya nggak enak banget Bapak Ibu kalau Anda ketemu orang ditanya gini, kenapa kamu mesti pakai baju ini? Loh terserah saya toh, uang ini baju-baju saya sendiri, iya kan? Atau seperti saya kasih pertanyaan sama saudara yang umum saya sampaikan. Benda apa kalau pagi di dapur, siang di kamar mandi, malam di atas genting? Kompor. Kok bisa Pak? Lah kompor-kompor saya sendiri kok. Saya mau taruh pagi di dapur kan terserah saya. Malam di atas genting kan terserah saya. Nah Anda bisa bayangkan kalau Anda ketemu dengan sesama pada waktu itu. Lalu mereka kalau ketemu nanyanya gini. Kenapa sih kamu pakai baju ini? Gak cocok loh baju ini sama kamu. Ikut beli enggak, iuran enggak, ikut komen. Nah di sini nggak ada, Nganjuk yang banyak. Iya kan? Nah Anda bisa bayangkan kalau Anda ketemu seseorang, lalu Anda punya anak, tiba-tiba mereka komennya gini, anakmu makannya banyak banget ya. Gitu. Anak-anak saya sendiri, saudara. Mau tak kasih makan ya urusan saya. Gitu. Sekali lagi nggak ada di sini, ya kan? Anda bisa bayangkan betapa konyolnya hidup kita. Kalau setiap kali kita ketemu dengan orang-orang yang punya gaya hidup seperti ini. Mereka gemar untuk mengurusi orang lain. Dan mereka kehilangan sebuah kekuatan untuk memberikan dampak yang positif kepada orang yang ada di sekitar kita. Katakan amin. Sekali lagi, mereka kenal, mereka jadi Kristen bukan karena kita pakai aksesoris salib, kita nyanyi lagu rohani tiap hari. Bukan, saudara. Orang kenal mereka jadi Kristen ketika mereka hidup sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan di muka bumi pada waktu itu. Nah, sudah bisa bayangkan kalau Anda ketemu seseorang lagi misalnya ya, lepas dari kondisi fisiknya. Lalu tiba-tiba Anda berkata misalnya, Bapak Ibu. Anda ketemu orang ini lalu Anda berkata, kamu kok kurus sekali ya. Sudah berapa lama kamu gak kerja? Nah ini kan menjengkelkan. Betul? Anda bayangkan ketika tadi Pak Rosyid berkata, gereja kita punya tradisi hidup Indonesia gitu ya. Gereja Indonesia punya tradisi kita makan, kita berfellowship, kita ngobrol. Kalau perlu kita memberikan informasi tentang pekerjaan, tentang anything yang kita bisa memberikan informasi yang positif.
Nah, saudara, gaya hidup pada waktu itu seperti itu. Anda bisa bayangkan, bukan terjadi di masa sekarang, bukan? Tapi di masa dahulu, gaya hidup seperti ini sudah menjadi hal yang umum, saudara. Orang mudah komen, orang gampang berkomentar, ya tanpa diminta tolong pun atau minta dikasih saran, udah ngomong duluan. Nah, lalu pertanyaannya sekarang begini. Bagaimana sekarang kita bisa memberikan excellent influence dari hidup kita kepada orang yang ada di sekitar kita? Siapa yang rindu menjadi berkat satu dengan yang lain? Angkat tangan saudara. Amin. Ya, mari kita lihat. Simple aja. Apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah, ini perhatikannya. Lead a quiet life. Apa artinya? Artinya ayat yang ke-11 tadi. Artinya gini loh. Milikilah gaya hidup tenang. Saudara. Pastor, apa artinya gaya hidup tenang? Bapak Ibu, gaya hidup tenang itu artinya gini. Kita tidak gampang untuk mengurusi urusan orang lain. Alkitab berkata gini, saudara, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Dengan demikian kamu menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan dirimu sendiri. Saya tanya sama saudara, mana paling gampang? Mengawasi diri sendiri atau mengawasi orang lain? Betul? Bapak Ibu, paling gampang itu bagaimana kita mengawasi orang lain. Setuju? Mudah sekali. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata enggak tampak. Saudara, gaya hidup tenang itu diajarkan Tuhan karena Alkitab berkata begini, hanya dengan tinggal tenang, disitulah letak kekuatanmu. Kalau kita gampang panik, ya, kalau saudara itu gampang untuk bersikap, Anda terlalu reaktif dan responsif, akan kita menjadi kehilangan kekuatan yang seharusnya Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Saudara, tahun 2015 ketika kami meninggalkan tempat ini dan kami pergi ke kota Los Angeles, yang kita pikir the city of angel, penduduknya malaikat semua, ternyata enggak juga, saudara. Saya bergabung di sebuah, ada satu gereja kecil yang bergabung dengan kita. 20 tahun lebih mereka mengembalakan dan jemaatnya itu cuma sekitar 8-15 orang. Maka setelah mereka berdoa, mereka bergabung bersama kami. Lalu dengan satu harapan, Pak, kami bergabung. Lalu kemudian Pak Arifin mengutus seseorang untuk mengembalakan kami di sini. Dan kita akan bekerja bersama-sama. Intinya gitu deh, saudara. Singkat cerita, kami berkumpul bersama leader mereka pada waktu itu. Dan Pak Arifin bertanya, panggilanmu apa, kamu full time? Oh enggak Pak, saya ikut Pak Arifin aja deh. Oke, kalau gitu nanti anakku tak kirim ya ke sini, namanya Chris Misak untuk mengembalakan di sini. Singkat cerita, kami datang pindah dari kota Philadelphia, bawa 8 box, nggak banyak. Pendeta kan nggak punya barang, jadi cuman pindah-pindah kira-kira gitu. Nah kemudian Anda tahu, bukan saya, bukan karena kami. Oleh karena kemurahan Tuhan. Dan waktu 3 bulan, itu jemaat dari 10 orang berkembang hampir jadi 60, 70 orang. Dalam waktu 3 bulan. Memang jumlah gak banyak. Tapi secara kelipatan cukup sekian persen gitu ya. Sehingga suatu kali tiba-tiba mereka datang ke rumah. Dan tiba-tiba mereka berkata gini, Pak Kris, yang jadi gembala di sini itu Bapak atau saya ya? Tuh, bayangkan tuh. Jadi kemudian berkata, oh saya percaya Pak. Mungkin saya sebenarnya waktu itu diutus ke sini untuk mengembalakan. Tapi saya tanya sama pemimpin saya. Nah maksud saya adalah gini. Saudara. Ketika kita mendapatkan respon yang seperti itu. Kita gak perlu panik Bapak Ibu. Ya, kita percaya bahwa dengan tinggal tenang. Disitulah letak kekuatan kita. Singkat cerita menghadapi masa yang tidak begitu mengenakan itu saudara. Saya pamit bye-bye. Jadi gini Pak. Akhir tahun 2016 kira-kira gitu, Bapak umumkan bahwa Bapak kembali ke gereja organisasi yang lama. Lalu kami tidak bersama Rock lagi dan saya akan pamit bersama beberapa orang yang menerima saya sebagai utusan dari Indonesia. Saya nggak akan pakai Facebook, saya nggak akan pakai sosial media, saya akan cari tempat sendiri, saya nggak akan promosi, saya akan membuka tempat yang baru kembali. Ini persembahan yang terkumpul, Bapak ambil semuanya, saya kasih 0% saja, 0 buat saya. Saudara lihat itu. Tapi sebuah keputusan yang sangat berat. Tapi kita nggak perlu panik, saudara.
Karena ministry is not belong to us. Pelayanan ini punya Tuhan. Amin. Kemudian kami membuka pelayanan kembali. 80% jemaat ikut saya sudah sampai hari ini. Lalu ketika kami berada 6 tahun di sana. Dan saya pikir semua sudah settle ya. Kayaknya ini deh kota kami. Tiba-tiba Tuhan bicara gini. Waktu mudah selesai di sini. Pindah lagi ke kota Houston, Texas. Anak saya protes, saudara. Kenapa Texas? Konservatif. Ortodoks. Anak California, saudara. Kalau di California gak mau pindah ke state lain. Datang ke kota itu. Tidak seorang pun yang kami kenal di sana. Tapi sekali lagi. Hanya dengan tinggal tenang. Disitulah letak kekuatanmu. Katakan amin. Saya tahu hari ini ada begitu banyak kabar tentang Amerika. Berbagai banyak orang, mungkin aku tidak tahu, sekian orang pindah ke kota Philadelphia. Pak, kadang kerjaan gak ada dan sebagainya. Tetap tinggal tenang. Pintu demi pintu akan dibukakan bagimu. Dan Tuhan adalah sumber berkat dan sumber kekuatan kita. Amin. Yang pertama, jadilah tenang. Ya, hidup dengan lead a quiet life. Karena kita percaya bahwa dengan tinggal tenang, disitulah letak kekuatan kita. Yang kedua, mari kita lihat singkat aja yang kedua. Bagaimana supaya kita bisa menjadi hidup yang memiliki pengaruh yang luar biasa? Yang pertama, tenang. Ya, nggak usah berisik. Ya, nggak usah terlalu ribut. Ya, yang kedua adalah gini. Attend to your own business. Artinya gini loh, saudara. Mengurusi urusanmu sendiri-sendiri. Katakan amin. Gini, saudara ya. Tidak usah mengurusi orang lain. Tadi saya berkata begini, makanya lebih mudah bagaimana untuk memperhatikan orang lain daripada memperhatikan diri sendiri. Saudara, komen tuh paling gampang. Ada orang-orang tertentu bahkan mengomeni David Beckham, Messi kayak dia pinter main bola aja, saudara. Betul? Padahal kalau kita main pun belum tentu, Bapak Ibu. Saudara, yang kedua adalah gini. Karena kita gemar untuk berkomen tentang orang lain. Kita mengurusin urusan orang lain. Dan firman Tuhan berkata gini. Firman Tuhan itu seperti cermin. Dimana supaya Anda bisa melihat dan berkaca untuk memperbaiki dirimu sendiri. Pak, pertanyaannya gini. Boleh gak sih Pak kita memperhatikan orang lain? Boleh, saudara. Yang gak boleh itu mengurusi urusan orang lain. Betul? Saudara, karena setiap kita diajarkan firman Tuhan untuk kita berfokus kepada apa yang kita kerjakan. Gitu loh. Jadi saudara sekali lagi, jangan mengurusi urusan orang lain karena kita harus fokus. Kalau kita nggak fokus kepada apa yang kita kerjakan dan kita mengurusi urusan orang lain, maka saya percaya kita nggak bisa memiliki hasil yang maksimal. Yang pertama sekali lagi, hanya dengan tinggal tenang, disitulah letak kekuatanmu. Yang kedua adalah memperhatikanlah urusanmu sendiri. Ya, jadi attend to your own business. Saudara, setiap kita punya pergumulan sendiri, punya sesuatu yang harus kita kerjakan sendiri, punya plan sendiri, di mana plan kita tentu berbeda satu dengan yang lain. Anda gak bisa pukul rata bahwa kepentingan kita atau urusan kita sama dengan urusan orang lain. Pernah dengar istilah, Pak, rumput tetangga selalu lebih hijau misalnya. Saya gak setuju sebenarnya saudara. Kalau saudara bisa mengurusi rumputmu sendiri, rumputmu lebih hijau dari rumput tetangga. Amin. Karena hanya kita yang bisa mengurusin urusan kita sendiri, rumput kita sendiri, menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita tidak perlu compare kepada orang lain. Kalau kita compare dengan orang lain, akan selalu tidak pernah merasa cukup dari sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu, kita berkata begini, segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, dengan rasa cukup, akan mendatangkan faedah yang besar. Saudara, cukup itu bukan jumlah. Cukup itu adalah keputusan untuk bersyukur akan pasokan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi cukup itu adalah sebuah keputusan. Cukup bukan jumlah. Ya, kalau mungkin kebutuhan
1.000 untuk bujang, 1.000 dengan 3 orang anak. Itu mungkin gak cukup. Artinya itu sama rata, bukan cukup. Tapi cukup adalah keputusan untuk bersyukur akan pasokan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tidak perlu membandingkan itu kepada orang lain. Mau mobilnya simbol telur dibagi 3, telur dibagi 4, terserah. Betul? Hanya orang-orang berhikmat yang mengerti simbol ini. Mobil kita nggak pakai simbol, nggak apa-apa. Buat sendiri saudara simbolnya. Amin. Dan kita nggak perlu compare sama orang lain. Iya kan? Kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena berkat kita, Tuhan berkata, hitunglah berkatmu satu-satu. Dia sudah punya porsi yang cukup. Takaran yang tepat untuk setiap anak-anaknya yang berharap kepadanya. Yang pertama, jadilah tenang. Hidup dengan tenang. Yang kedua adalah, mari kita fokus kepada apa yang ada pada kita. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat. Nah, yang ketiga adalah gini. Work with your hands. Artinya gini, saudara. Bekerjalah dengan tanganmu sendiri. Iya. Carilah nafkah dengan kekuatanmu yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Gini loh saudara ya. Ada satu peribahasa di situ. God gives every bird its wood but does not always drop it into the nest. Jadi saudara, burung di udara tuh Tuhan pelihara. Bunga di bakung Tuhan hiasi. Tetapi tidak selalu semuanya harus turun dari langit, saudara, berkat itu. Tetapi setiap kita harus bekerja dengan kekuatan kita. Ilustrasi ini atau quotes ini mengandung 2 pengertian. Pengertian pertama adalah begini. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Bapak Ibu, satu kali. Ketika Tuhan memilih Musa untuk membebaskan umatnya dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu, Musa itu adalah seorang gembala yang mungkin paling lembut hatinya. Tidak pernah ada ditemukan gembala yang selembut Musa. Itu pun dalam memimpin umatnya gak gampang. Saudara. Bangsa Israel itu bangsa yang tangguh, bisa melakukan apa saja kecuali satu. Bangsa ini tidak bisa gak komplain. Saudara. Juara kalau untuk bersungut-sungut. Jadi ketika Tuhan panggil Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Musa berkata, Tuhan aku gak sanggup. Ini satu orang tuh mulutnya 4. Kalau ngomong dari berbagai versi, saudara. Bahkan kalau dibiarkan, hidung pun bisa ikut komplain dan ngomong. Saudara. Ini bangsa benar-benar juara kalau disuruh bersungut-sungut, Bapak Ibu. Setiap kali komplain, mereka selalu mengingatkan, kembalikan kami ke Mesir. Padahal mereka di Mesir gak pernah enak hidupnya, saudara. Dan ketika Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa ini menuju tanah perjanjian. Musa gak sanggup. Dan Musa berkata, Tuhan aku gak sanggup memimpin bangsa ini. Lalu Tuhan tanya gini, apa yang ada padamu? Musa berkata, bercanda ini Tuhan. Ketika Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Saudara masih mending ya kalau saudara punya syarat. Kayak saya ini mungkin di zaman era sekarang misalnya diutus ke Houston misalnya. Oh saya masih punya istri, punya anak, saya punya tabungan, saya punya mobil buat pindah kira-kira gitu. Walaupun gak ada orang yang kita kenal di sana. Saya masih punya banyak alasan untuk saya percaya, yakin deh kira-kira gitu. Tapi pada waktu itu ketika Tuhan berkata, Musa apa yang ada padamu? Musa kayak ngeledek saudara. Musa kasih mengajak Tuhan gini, Tuhan bercanda sama saya punya tongkat. Ini mau dipakai apa tongkat ini? Saudara, Musa tidak memiliki sesuatu yang dia bisa pamerkan kepada Tuhan. Pamerkan kepada bangsa Israel. Masa dia ngomong gini, bangsa Israel, Tuhan pilih saya memimpin kita menuju tanah perjanjian. Amin, amin. Punya modal apa? Tongkat. Anda pernah bayangkan itu? Atau kalau Anda mengingat berapa puluh tahun yang lalu ketika Anda datang ke kota ini. Bagaimana dengan situasi yang mungkin aku tidak tahu yang terjadi di Indonesia. Anda mungkin datang ke sini dengan sebuah pengharapan. Mungkin sekarang masih mending, tapi puluhan tahun yang lalu. No English, no insurance, no bank account, no money, no everything.
Kalau ditanya cuman, what's your name? Chris. How old are you? Yes. Gitu doang. Kita nggak bisa ngomong, saudara. Nggak seperti anak zaman sekarang. Udah jago-jago, saudara. Jadi ketemu anaknya Ko Beni, ketemuannya Pak Beni, tak tanya, berapa lama di sini? Baru 1,5 tahun. Bahasa Inggrisnya udah kayak orang sini. Ternyata international school di Jakarta. Nah saudara, tapi zaman kita dahulu, saudara, kita nggak bayangkan, Anda ngerti maksud saya? Musa nggak bisa pamer, Bapak Ibu. Dia cuma punya tongkat untuk ngusir binatang kali ini. Tapi sekali lagi, Tuhan berkata gini, fokus apa yang ada padamu. Amin. Dengan tongkat itu, Tuhan memimpin bangsanya melalui Musa untuk menghasilkan sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Saudara, Tuhan gak pernah tanya apa yang tidak ada pada kita. Anda gak perlu pinjem sama tetanggamu. Anda gak perlu bon sana, bon sini dalam tanda kutip. Gali lubang, tutup lubang. Hanya untuk membuktikan, Tuhan aku punya modal nih, gua siap. Gak bisa. Masih ingat cerita ketika Yesus berkhotbah di depan 5.000 orang? Ngeri. Yesus tuh kalau khotbah, jemaat lupa pulang. Sekarang kalau kita dengar khotbah, kita suka kapan pulangnya ini, kira-kira gitu. Yesus khotbah tuh 5.000 orang lupa makan, saudara. Kalau kita nggak dengar khotbah, mau makan apa ya hari ini? Katanya ada buffet baru di Oregon sama mana. Sampai petang, saudara. Mereka lupa pulang. Dan murid-muridnya mengingatkan Yesus, guru suruh mereka pulang. Panitia bangkrut hari ini. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. 12.000 orang, saudara. Makanya mereka berkata, uang 200 dinar, gaji 200 hari. Nggak cukup kasih mereka makan. 12.000 orang, saudara. Hebat. Tiba-tiba Tuhan kita nggak berkata gini, oh ya, kamu bisa bangkrut panitia di sekarang, pulanglah kamu, bawalah damai sejahtera. Enggak, itu bukan Tuhan kita, saudara. Tuhanmu bukan Tuhan yang hanya ingin saudara sembah tanpa memperdulikan kehidupan saudara. Dia berjanji memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Dikasihkan sama Tuhan, muridnya udah pesimis. 12.000, 5 roti dan 2 ekor ikan. Jangankan dibagi, tak makan sendiri aja kurang. Hari ini mungkin Anda kalau lihat buku rekening saudara berkata gini, Tuhan, gak mungkin anakku kuliah. Gak mungkin anakku sekolah. Gak mungkin gizinya cukup. Apa yang ada padamu? Serahkan kepada Tuhan. Yang kecil akan menjadi besar. Yang sedikit akan menjadi banyak. Yang sakit akan disembuhkan. Di tangan Tuhan. Amin. Yang pertama artinya tadi adalah, quotes tadi adalah, kerjakan apa yang ada padamu. Ya, fokuslah dengan apa yang ada padamu. Dan saya percaya kalau kita setia dengan hartamu sendiri, Tuhan akan memberi. Kalau harus setia dengan harta orang lain, kepercayaan orang lain, Tuhan akan memberikan hartamu dan kepercayaanmu sendiri kepada Tuhan. Yang kedua, apa artinya tadi saudara? Quote tadi artinya adalah yang kedua begini. Saya tulis gini, yang kedua adalah Tuhan memperhatikan dan memelihara kita sebagai anak-anaknya. Saudara, satu kali saya punya teman. Teman saya, kan kita kalau di Indonesia itu sekolah Alkitab ya. Makanan favorit kita itu adalah Indomie. Ada di kos-kos sekarang katanya. Generasi sehat, generasi Indomie. Nggak bercanda. Ini ajaran sesat, jangan dipercaya. Ajaran sesat. Jadi kami tuh kalau di sekolah Alkitab kan kami tinggal di asrama ya. Kami kalau makan tuh kadang mie pun nggak direbus. Mie instan tuh dimasukkan ke air panas, kita tunggu 5 menit, 7 menit, kita kasih bumbu tuh kita makan. Itu juga enak banget. Satu kali saya punya teman dari Tual, namanya Salmon, neonubun. Hari itu zaman kita nggak ada Zel, nggak ada Venmo, nggak ada. Kita nunggu wesel, kita datang. Ini generasi yang umur lahir 70 ke atas ya. Gitu. Nggak ada Venmo, nggak ada Zel ya. Nggak ada transfer secara elektronik.
Dia sedang kelaparan karena udah 3 hari gak makan. Dia percaya bahwa Tuhan itu besar dan sanggup melakukan perkara-perkara besar. Hanya dia pikir itu roti turun dari langit, saudara. Dia ambil batu, lalu dia doa kenceng, dia nangis, saudara. Tuhan, ubahkan batu ini jadi roti. Ubahkan batu ini jadi roti, percaya dalam nama Yesus. Amin. Tetap jadi batu. Dia percaya, oh mungkin aku kurang iman. Aku kurang percaya nih. Dia angkat lagi. Tuhan jadikan batu ini jadi roti. Kelaparan, pingsan. Besok pagi dilihat batunya tetap jadi batu. Hari keempat atau hari kelima. Dia udah lemes sekali. Dan dia percaya akan Tuhan itu berkuasa. Dia ngomong gini, Tuhan jadikan batu itu jadi roti. Amin. Batunya tetap jadi batu. Tiba-tiba ada orang ketok pintunya. Bawa beberapa bungkus makanan. Dan dia makan hari itu. Saya ingatkan saudara. Saya percaya mujizat. Tapi kita gak perlu hiperbola Bapak Ibu. Ada orang-orang tertentu kalau saya mendengar kesaksian itu ya. Kagum sih saya. Tapi seringkali kita tuh ada godaan bahwa ini ditambahin apa ya. Supaya mengagumkan lagi kira-kira gitu. Misalnya nih, Pak, puji Tuhan Pak. Satu kali kita dulu waktu di Indonesia punya beberapa gereja pusat kita punya beberapa cabang. Tuh gembala-gembala dari desa. Kita kasih beras, kita kasih apa. Ya, lalu kemudian di kota Nganjuk naik motor kira-kira gitu. Lalu dia entah gimana tiba-tiba hujan jatuh ke sungai. Lalu dia bisa saksi, puji Tuhan. Motor saya basah. Saya basah kuyup, puji Tuhan. Beras saya tetap kering kira-kira gitu. Kita mau percaya setengah enggak kira-kira gitu. Benar enggak sih kira-kira gitu? Mungkin benar. Tapi Bapak Ibu, kita enggak perlu nambahin kesaksian kita. Hanya menunjukkan gini loh, Tuhan itu hebat. Seringkali bukan, kita hanya kepengen gini. Hamba Tuhan ini keren banget ya. Bukan berarti saya nggak percaya mujizat, bukan. Saya percaya mujizat. Istri saya sekian tahun yang lalu itu tiba-tiba kena gangguan sakit perut yang sangat berat dan sangat sakit luar biasa, namanya kolik sebutannya. Lalu kemudian diperiksa ada batu empedu dalam kantong empedu istri saya. Masuk emergency, leukositnya 21.000 lebih. Pada normalnya mungkin sekitar 9.000, 7.000. Itu tingkat infeksi yang sangat tinggi. Dan dokter berkata, ini mesti diambil nih kantong empedunya. Sebab kalau enggak akan pecah dan akan terjadi infeksi yang sangat fatal. Dia tanya sama saya, gimana sayang? Kita punya beberapa kenalan dokter dan yang lain berkata, kalau bisa dipertahankan. Kami memutuskan untuk dipertahankan sampai hari ini. Tapi apakah terus kita percaya gini, oh Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Tapi kita mesti maintenance. Dia kerjakan bagiannya. Dan saudara harus mengerjakan bagian saudara. Amin. Hari ini mungkin dia akan mengurangi beberapa makanan berminyak. 12 tahun gak makan Indomie. 12 tahun. Saya baru 2 minggu aja sudah kelabaan. 12 tahun, kepingin aja enggak. Sudah bisa bayangkan itu. Itu konsekuensi dan tanggung jawab iman yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, Tuhan percayakan tempat kita indah begini. Lalu kita harus maintenance-nya. Karena saya percaya kalau kita dipercaya harta orang lain, Tuhan akan memberikan hartamu sendiri. Kalau setia dengan gedung orang lain, Tuhan akan berikan gedung kita sendiri. Itu prinsip, saudara. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di bakung Tuhan hiasi. Saya percaya mujizat. Tapi tidak selalu harus turun dari langit. Seringkali kita terlalu banyak nonton film pertunjukan sulap. Saudara. Anda maunya celing. Tiba-tiba pintar sendiri. Tanpa belajar. Itu mistik namanya saudara. Pak, aku gak pernah belajar piano Pak. Tiba-tiba Tuhan mengurupi saya. Jago banget. Bapak Ibu, saya percaya anugerah. Tapi saya gak percaya percepatan. Saudara. Karena saya percaya Tuhan itu mempergunakan waktu. Untuk memproses kita. Dan menghargai karya dan perbuatannya yang besar atas hidup kita. Saudara, sekali lagi yang pertama. Kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan. Amin. Yang kedua tadi.
fokuslah dengan apa yang Anda kerjakan dan tidak perlu mencampuri urusan orang lain. Katakan amin. Hilangkan budaya kepo. Ya, Anda cukup tanya, Cik, Ko, Pak, Ibu, bagaimana kabarmu hari ini? Amin. Saya doakan Tuhan memberkati Anda dengan luar biasa. Amin. Dapat berkat makanan, Cik, Bu, Pak, thank you ya. Makanannya enak banget. Gak usah bilang gini, Pak ini kurang asin kan, kurang pala nih. Komplainnya jangan di sini, di restoran misalnya. Kalau di gereja, makanlah dengan sukacita. Bercakap-cakaplah dengan sukacita. Amin. Membagikan hidupmu kepada Allah dengan sukacita. Dan Tuhan memberkati saudara. Berinfluenslah untuk menjaga kota ini bagi kemuliaan Tuhan. Berbagilah satu orang yang mendengar firman Tuhan. Dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Boleh pemain musik untuk maju ke depan sebentar. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Ada beberapa di antara saudara yang saya mendengar bahwa kota ini begitu banyak orang-orang baru datang dari Indonesia dengan berbagai harapan kepada Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan sudah mau Anda ke sini, Tuhan punya divine appointment. Tuhan punya rencana indah atas hidupmu. Anda akan diberikan Tuhan kemampuan beradaptasi yang tinggi yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati dan menyertai apa yang Anda lakukan. Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you Lord. I love your voice. Oh, oh. You have led me through the fire, darkness night. You are close like no other. Oh, I know you as a friend. I will see of the goodness of God. All my life, all my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been so. All my life you have been so. Hallelujah. All my life you have been so good. Oh, every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good.
I will sing of the goodness. Sekali lagi, all my life, hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, and I will sing all the goodness of God. I will sing all the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Saya minta waktu beberapa saat sementara musik boleh pelan-pelan angkat pujian ini. Bagi beberapa di antara saudara mungkin yang baru beberapa kali datang ke kota ini, sudah mungkin masih rasa homesick, ya. Saudara merasa Tuhan, sebuah kehidupan yang sangat berbeda di kota dari mana Anda berasal. Tapi hari ini mari dengarin baik-baik, Tuhan yang sama yang Anda sembah di Indonesia adalah Tuhan yang sama yang sanggup berkarya untuk Anda di sini. Di tempat Anda berdiri, Anda gak perlu maju ke depan. Taruh angkat tanganmu tinggi-tinggi ke atas, lalu taruh yang kiri di dada saudara. Ada yang butuh kekuatan baru yang datang dari Tuhan. Dengar baik-baik hari ini, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di bakung dia hiasi. Walaupun kadang mungkin harus drop dari langit, kamu mesti bangun pagi-pagi. Sebagai pegawai baru kamu mesti ngalah jamnya dengan orang lain. Kalau kamu setia dengan perkara kecil, Tuhan akan memberikan kamu tanggung jawab yang lebih besar. Ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan siapkan bagimu. Bapak, di tempat mereka berdiri hari ini, hamba berdoa, Tuhan minta anugerah-Mu. Anugerah yang datang dari Tuhan, damai, kekuatan yang dunia tidak bisa berikan, turun atas mereka demi nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka sebuah kesejukan yang luar biasa, hati yang yakin, hati yang percaya, pemeliharaanmu yang ajaib Tuhan. Tidak ada tempat yang menakutkan bagi anak-anak Tuhan, karena kami percaya seluruh teritorial, dari sudut ujung kiri, ujung kanan, utara, selatan, timur dan barat akan diperintahkan Tuhan untuk memelihara hidupmu. Dan hamba berdoa minta berkat-Mu Tuhan atas mereka demi nama Yesus. Pintu yang tertutup Tuhan bukakan bagi mereka. Hamba mau berkata, Efata, dibukakan pintu bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih, kemampuan beradaptasi yang datang dari Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan terima kasih. Haleluya. Ada beberapa di antara saudara yang juga mungkin usia sudah merasa tidak muda lagi, tapi mesti bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok dan sesuai. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Pohon kurma berbuah manis di masa tua. Tidak ada istilah pensiun bagi anak-anak Tuhan. Engkau akan terus menjadi gemuk dan segar dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang dalam pergumulan ini, mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh yang kiri di dada saudara. Bapa, hamba pun berdoa demi nama Yesus. Di usia yang mungkin sudah merasa tidak produktif lagi, Tuhan, aku percaya bahwa orang benar itu berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Orang benar itu berjalan makin lama makin kuat hingga rembang tengah hari. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minta kekuatan yang datang dari Tuhan menyegarkan mereka. Kaki mereka kuat kembali seperti kaki rusa untuk berjejak di bukit kemenangan yang Tuhan berikan kembali atas mereka. Dan hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergumulan kami akan sakit yang sedang kami hadapi, Tuhan, aku percaya Engkau berkuasa, darah-Mu berkuasa, firman-Mu berkuasa. Jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, apa yang mereka tabur akan mereka tuai dengan berkelimpahan. Hamba mengucap syukur Tuhan, hamba mengucap syukur.
Hamba mengucap syukur Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Oh, every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness. One more time, all my life, hallelujah. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. Of the goodness of God, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. Sekali lagi terima kasih Tuhan atas firman-Mu, materaikan firman yang disampaikan, berikan kami hikmat untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan dengan apa yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Anda dipersilakan duduk sebentar. Saudara, saya minta waktunya beberapa menit saja saudara. Hari ini saudara, Nana boleh maju ke depan. Saya ingin tanya sama Anda, berapa banyak dari Anda yang setuju bahwa konsistensi dan stabilitas itu diperlukan untuk kita membangun kehidupan kita? Ya kan? Kira-kira penting ya saudara, stabilitas dan konsistensi. Waktu kita datang dari Indonesia ke Amerika, kita cari tempat tinggal, kita daftarin anak-anak kita sekolah, pekerjaan, kita cari pekerjaan, cari gereja, cari komunitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas dan konsistensi dalam kehidupan kita. Karena sangat sulit buat kita untuk membangun kehidupan kita tanpa stabilitas dan konsistensi, saudara. Nah, hari ini karena Cilidia juga sudah bilang bahwa jarang-jarang dia datang ke sini, biasa yang berkunjung cuma Pak Kris sendiri. Karena mereka satu keluarga, Pak Kris satu keluarga kebetulan ada di sini. Terakhir kali datang 7 tahun yang lalu ya, Ji ya. Nah, dia apalagi sejak pindah belum pernah, ikut juga waktu itu kan. Ikut ya 7 tahun yang lalu. Jadi karena mereka kebetulan semua ada di sini, saya ingin mengambil waktu untuk memberikan penghargaan dan penghormatan buat mereka, saudara. Kita menghargai betapa ini adalah keluarga yang tadi saya bilang mengesampingkan kestabilitas dan konsistensi dalam kehidupan mereka untuk memanggil panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi mereka adalah keluarga yang memutuskan sekali lagi untuk pindah dari satu kota ke kota lain, memulai gereja, dan ketika gereja mulai berjalan, mereka mulai membangun kehidupan mereka, dan mereka udah harus pindah lagi, dan mereka harus membangun dari awal lagi, saudara. Harus beradaptasi lagi dengan lingkungan sekitar, dengan kota yang baru, teman yang baru, rutinitas yang baru, bahkan mencari sekolah yang baru untuk Nadia, saudara. Jadi dalam beberapa tahun pindah, kami sadar akan kesulitan itu saya. Dan pendapat saya pribadi, saudara. Bahkan Nadia probably have to, it's the most difficult for Nadia. Kemarin Cilidia juga cerita bahwa Anda bisa bayangin gak sih anak Anda udah punya teman dekat. Mereka harus pindah dan mereka harus mencari teman lagi. Terkadang mungkin kita orang dewasa mudah untuk berteman dan mencari teman baru. Tapi untuk anak-anak, sangat sulit, saudara. So Nadia, with that being said, we also aware of what you're going through. I don't want you to think that we are not aware. So we are very grateful for the opportunity for us to honor you and your family with us, and give an appreciation for you as a family. So tanpa panjang lebar, mungkin Pak Kris dan Cilidia dan Nadia, would you come forward and allow us to honor you? Nana, if you want to say something. All right.
Ini dari kita, Pak Kris, Cilidia, dan Nadia. This is from us. Thank you for everything that you do, but even more importantly, thank you for who you are. Ini dari kita Gereja Rock, kita mengasihi keluarga ini dan kita akan terus berdoa untuk keluarga ini. Nadia, all the best for you going into college. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sekali lagi boleh kita serahkan ini untuk Terima kasih. sama-sama untuk Di TV. Thank you, Pastor. dan juga ini ada sedikit hadiah dari kita semua, Pak Kris, untuk keluarga Pak Kris. Jadi thank you for thank you Pak Kris, thank you. Thank you, Pastor. Yuk, boleh kita foto sama-sama dan juga terima kasih sekali lagi yang Pak Kris bilang, ada orang-orang dan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, leader semua yang kontribusi. Tentu aja kita nggak bisa melakukan ini sendirian. Ini semua adalah kemurahan Tuhan dan hasil kerja tim yang ada di sini. So thank you again for all of you. Let's